Selamat siang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah pengembangan karakter. Kali ini saya membawa teori tentang penghargaan terhadap diri sendiri atau self esteem. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wiwinda Silitonga dengan NPM 20756056. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian positif self-esteem. Istilah self-esteem diartikan pula sebagai kepercayaan diri atau keyakinan diri. Self-esteem berkaitan dengan perasaan bahwa kita pantas, layak, berharga, mampu dan berguna, tak peduli apapun yang telah terjadi dalam hidup kita. Apa yang sedang terjadi atau apa yang bakal terjadi. Self-esteem merupakan kumpulan dari kepercayaan atau perasaan tentang diri kita atau persepsi kita terhadap diri sendiri tentang motivasi, sikap, perilaku, dan penyesuaian emosi yang mempengaruhi kita. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat mengemukakan bahwa self-esteem berkenaan dengan kemampuan kita untuk memahami apa yang dapat kita lakukan dan apa yang telah dilakukan. Terus kita juga dapat untuk menetapkan tujuan dan arah hidup sendiri. Dan yang terakhir dapat untuk tidak merasa iri terhadap prestasi orang lain. Menurut Rusli Lutan, ia mengemukakan bahwa self-esteem bagi seseorang ibarat pondasi sebuah bangunan rumah. Bila self-esteem dan penilaian diri rendah, maka apapun yang kita bangun di atas niscaya akan mudah retak. Itulah sebabnya self-esteem harus dibangun sekokoh mungkin agar kita dapat mencapai kualitas hidup yang baik. Jika kita benar-benar ingin menghormati diri sendiri, kita harus menerima diri kita sendiri dan berusaha menjadi seseorang yang kita impikan. Berusahalah memahami cara untuk merasakan bahagia dengan diri sendiri dan buatlah agar orang lain memperlakukan Anda dengan pantas. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-esteem. Self-esteem yang sehat bisa dibentuk dan dibina, yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Rusli Lustan mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan self-esteem yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada orang tua, yang dimana orang tua merupakan sumber utama pembentuk self-esteem, khususnya di kalangan anak-anak. Pemberian yang paling berharga dari orang tua adalah melakukan landasan self-esteem yang kokoh, mengembangkan kepercayaan diri dan hormat diri. Yang kedua, para sejawat dan teman. Orang-orang terdekat dalam kehidupan keseharian atau sangat berpengaruh terhadap pembentukan self-esteem. Ketika kita berada di lingkungan sekolah dengan teman yang sering memperolok kita, maka lingkungan tersebut kurang baik bagi pertumbuhan self-esteem yang sehat. Sebaliknya, jika kita mendapatkan teman sejawat dengan pergaulan yang saling mendukung, saling menghargai terhadap usaha dan hasil yang kita capai, seseorang itu akan mengembangkan self-esteem yang sehat. Yang ketiga, pencapaian prestasi. Hasil yang dicapai dan memadai merupakan salah satu faktor bagi pengembangan self-esteem. Penciptaan perasaan tenang, yakin dan mampu melaksanakan suatu tugas merupakan bibit bagi pengembangan self-esteem. Sebaliknya, apabila kegagalan beruntun yang diperoleh akan memberikan kesan mendalam bahwa kita tidak mampu mencapai kesuksesan. Yang keempat ada diri Anda sendiri. Sumber utama bagi pengembangan self-esteem adalah diri kita sendiri. Kita dapat mempertinggi atau memperendah self-esteem sesuai dengan perasaan kita sendiri. Seseorang yang sehat self-esteemnya ditandai dengan beberapa ciri, misalnya selalu memberikan dorongan motivasi kepada diri sendiri. Yang kelima, guru atau instruktur. Guru dan instruktur sangat berpotensi membangun dan bahkan menghancurkan self-esteem siswa atau atlet binaannya. Jika guru atau pelatih olahraga lebih suka mengkritik dengan pedas atau setiap penampilan siswa atau atletnya, maka hal ini merupakan biang bagi terciptanya self-esteem yang negatif. Oleh sebab itu,
Pemberian penghargaan yang tulus, ucapan yang manis, pemberian dorongan, dan pengakuan terhadap diri setiap siswa seperti apa adanya merupakan bagian dari taktik untuk mengembangkan self-esteem yang sehat. Selanjutnya ada cara menghargai diri sendiri. Berikut ini saya akan memaparkan beberapa cara bagaimana menghargai diri sendiri. Yang pertama, memiliki pola pikir yang benar. Yang dimana memiliki pola pikir yang benar ini kita harus mengenali diri kita sendiri. Semakin mampu kita memahami diri sendiri, semakin mampu kita melihat dan menghargai betapa uniknya diri kita, dan kita juga akan makin menghormati diri kita sendiri. Proses penemuan jati diri ini akan butuh waktu, tetapi kita akan segera melihat bahwa ini sangatlah bermanfaat. Dan yang kedua, memaafkan diri kita. Jika kita ingin menghargai diri sendiri, maka kita harus memaafkan diri sendiri untuk hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu yang tidak membanggakan. Jika kita terlalu keras dengan diri sendiri karena telah membuat keputusan yang salah atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, maka kita tidak akan pernah bisa melangkah lagi. Yang ketiga, terimalah diri Anda. Buatlah diri kita merasa nyaman dengan diri sendiri, belajar untuk mengasihi dan menerima diri kita apa adanya. Berbahagialah dengan segala sesuatu yang kita sukai tentang diri kita, dan terimalah bagian dari diri kita yang kurang sempurna, terutama sesuatu yang tidak dapat kita ubah. Yang keempat, bangunlah rasa percaya diri. Memiliki rasa harga diri sangatlah sulit jika kita tidak bahagia dengan siapa kita, bagaimana penampilan kita, atau apa yang kita lakukan. Yang kelima, jagalah sikap yang positif. Sikap positif dapat membuat kita untuk menghancurkan kesuksesan kita sendiri, serta pikiran kita mengenai diri sendiri. Jika kita merasa terlalu negatif mengenai segala sesuatu dan hanya membayangkan yang terburuk dari segala situasi, maka kita tidak ditakdirkan untuk tidak pernah merasa puas dengan diri kita sendiri atau untuk memberi diri sendiri rasa hormat yang sepantasnya. Yang keenam, berhentilah bersaing dengan semua orang. Salah satu alasan kita mungkin kurang menghargai diri sendiri adalah karena kita merasa bernasib buruk bahwa kita masih lajang sementara semua teman Anda telah bertunangan, atau bahwa kita merasa tidak cukup pintar karena tidak menghasilkan uang sebanyak orang yang kita kenal. Yang ketujuh, singkirkan rasa iri Anda. Perasaan pahit dan kebencian yang datang bersamaan dengan kecemburuan hanya akan membuat Anda tidak menyukai diri sendiri dan juga berharap Anda adalah orang lain. Singkirkan rasa iri dan berusahalah mendapatkan apa yang akan membuat Anda bahagia. Yang kedelapan, percayalah pada keputusan Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus percaya pada keputusan yang Anda buat. Boleh saja meminta nasihat dari orang lain, dan ini sebenarnya dapat membantu Anda untuk mendapatkan perspektif yang lebih seimbang, tetapi jangan menghabiskan waktu dengan ragu atas kesendirian, berpikir bahwa apa yang Anda lakukan adalah salah dan berharap bahwa Anda melakukan sesuatu yang lain. Yang kesembilan, belajarlah untuk menerima kritikan. Untuk benar-benar dapat menghargai diri sendiri, Anda harus mengetahui diri Anda yang sebenarnya. Jika seseorang memberi masukannya yang membantu dan bersifat membangun, evaluasi apa yang mereka katakan pada Anda. Yang kesepuluh, jangan biarkan orang lain menghasut Anda. Walaupun hal ini terdapat mustahil, rasa menghargai diri sendiri dan kebahagiaan Anda harus datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain di sekitar Anda. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus percaya bahwa Anda telah mengambil keputusan yang benar dan belajar untuk membiarkan para pembenci untuk membenci Anda. Yang kedua itu ada melakukan tindakan yang menghargai diri sendiri. Yang pertama, perlakukan diri sendiri dengan hormat. Kita kerap melakukan sesuatu pada diri sendiri yang kita sendiri tidak pernah berpikir
akan melakukan pada seseorang yang kita sayangi. Jangan menghina atau menyakiti diri sendiri. Tidak peduli seberapa buruk perasaan Anda, jenis pengobatan seperti ini hanya akan membuat Anda merasa lebih buruk. Yang kedua, rawatlah tubuh Anda. Saat Anda berusaha untuk menjaga tubuh tetap dalam keadaan baik, Anda tidak hanya menjadi baik secara fisik, tetapi juga akan merasa bangga pada diri sendiri. Menghormati tubuh Anda juga berarti tidak mengabaikannya. Yang ketiga, tentukan aspek untuk perbaikan. Menghormati diri sendiri tidak berarti berpikir bahwa Anda adalah orang yang sempurna dan tidak ada lagi yang perlu Anda tingkatkan atau perbaiki. Yang keempat, perbaikilah diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri berarti mengambil langkah untuk mencoba hal baru dan membuka pikiran Anda kepada kemungkinan yang baru. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada menjadi pribadi yang baik untuk diri sendiri. Yang pertama, jangan merendahkan derajat Anda sendiri. Jika Anda ingin menghargai diri sendiri, maka Anda harus berhenti merendahkan diri, apalagi di depan orang lain. Yang kedua, jangan biarkan orang lain melihat Anda melakukan sesuatu yang akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Berusahalah untuk fokus dalam melakukan sesuatu yang membuat Anda bangga pada diri sendiri, tidak hanya sesuatu yang menghasilkan tawa atau perhatian untuk sesaat. Yang ketiga, atasilah emosi yang berlebihan. Tidak apa-apa jika Anda kehilangan kendali di saat tertentu. Tetapi jika Anda terlalu sering bersikap seperti itu hanya karena hal yang sepele, ini hanya akan membuat harga diri Anda harus berurusan dengan tekanan hidup secara lebih baik. Yang keempat, akuilah jika Anda bersalah. Jika Anda benar-benar ingin menghargai diri sendiri, Anda harus bisa mengetahui pada saat Anda sudah melakukan kesalahan. Jika Anda melakukan kekacauan, biarkan orang lain tahu dengan menunjukkan bahwa Anda benar-benar menyesal dan menyadari untuk tidak lagi melakukan hal yang sama di masa depan. Berilah diri Anda dan orang di sekitar Anda rasa hormat yang cukup agar dapat mengakui bahwa Anda hanyalah seorang manusia. Jika Anda belajar untuk mengakui bahwa Anda salah, orang lain akan lebih menghormati dan mempercayai Anda. Yang kelima, lakukan kegiatan bersama orang-orang yang menghargai Anda. Berada di sekitar orang yang membuat Anda merasa buruk akan menurunkan rasa menghargai diri sendiri, karena Anda akan merasa buruk tidak hanya karena apa yang dikatakan oleh orang tersebut, tetapi jauh di lubuk hati Anda juga akan marah pada diri sendiri karena membiarkan orang tersebut berada di sekitar Anda. Hal ini terutama berlaku bagi setiap hubungan. Ini akan menjadi hal yang hampir tidak mungkin untuk benar-benar menghargai diri sendiri jika Anda berkencan dengan seseorang yang membuat Anda merasa tidak berharga. Yang keenam, yang terakhir, tetaplah rendah hati. Beberapa orang berpikir bahwa berbohong mengenai prestasi mereka akan membuat orang lain menyukainya. Tetapi jika Anda benar-benar ingin orang lain menghargai Anda, praktikkan kesederhanaan dan kerendahan hati. Biarkan orang lain mengetahui betapa hebatnya diri Anda. Sekian presentasi dari saya akhiri.